Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yovani Vitanova dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Teknik Elektro. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pembentukan sinyal, yang dimana sinyal ini dibuat berdasarkan fungsi. Di video ini juga saya akan menjelaskan cara dasar dalam pembuatan sinyal menggunakan Python. Sebelumnya, sinyal adalah suatu besaran yang dapat berubah terhadap ruang, waktu, ataupun variabel bebas lainnya. Di sini untuk contoh fungsi yang akan saya gunakan adalah fungsi sinyal waktu kontinu, yang dimana formulasinya itu adalah xt sama dengan n sigma n sama dengan 1 an cos omega n dikali t ditambah theta n, yang dimana n adalah bilangan integer positif, an amplitude sinyal sinusoida, kemudian omega n adalah frekuensi sudut, dan yang terakhir adalah theta n, yaitu fase sinyal sinusoida. Nah, sebelum pembuatan sinyal berdasarkan fungsi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam pembuatan sinyal dasar tanpa fungsi. Saya menggunakan aplikasi Anaconda untuk membuka Jupyter. Nah, di sini kita langsung buka saja untuk Python-nya. Langkah awal yang kita lakukan adalah memasukkan library, yaitu library yang bernama NumPy. Nah, di sini untuk nama library-nya bisa teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman mau. Di sini saya buat sebagai N. Kemudian untuk library kedua adalah matplotlib pyplot. Nah, ini adalah library untuk persamaan matematis. Di sini saya buat sebagai PLT. Nah, setelah itu di sini kita langsung run saja. Kemudian langkah kedua adalah menambahkan nilai X dan Y atau variabel independen yaitu X dan variabel independen yaitu Y. Bisa kita sebut dengan sumbu. Di sini kita masukkan terlebih dahulu nilai X-nya dengan cara memasukkan library-nya yaitu N. Kemudian kita ketikkan arrange untuk memasukkan nilainya. Di sini saya buat dari nilai 0 hingga 12 dengan beda sinyalnya itu sebesar 0,02. Kemudian untuk nilai variabel dependennya di sini saya buat cos. Untuk nilai dari Y bisa sebenarnya untuk sin dan cos, namun di sini kita coba cos terlebih dahulu. Cos untuk nilai X, kemudian setelah kita masukkan nilai dari X dan Y-nya, di sini kita langsung masukkan saja untuk persamaan matematisnya dari nilai X dan Y, yaitu dengan cara PLT plot dalam kurung untuk nilai X dan Y. Nah, kemudian langkah terakhir untuk melihat sinyal tersebut atau menampilkan, yaitu dengan cara PLT show. Maka sinyal akan tampil sesuai dengan yang kita masukkan di dalam X dan Y. Nah, di sini telah tampil untuk sinyal berdasarkan nilai X dan Y. Untuk X 0 hingga 12 dan Y-nya berdasarkan dari kosinus, yaitu dimulai dari 1. Nah, di sini untuk menambahkan label dari sumbu X dan sumbu Y bisa kita lakukan dengan cara PLT, kemudian masukkan nama variabelnya, lalu tambahkan label. Di sini kita masukkan saja sumbu X, kemudian sama halnya dengan yang tadi, kita buat Y label, sumbu Y.
Kemudian kita run saja. Nah, di sini akan tampil untuk sumbu Y pada vertikal dan sumbu X horizontal. Mungkin untuk pengenalan dasar dalam pembuatan sinyal menggunakan Python tanpa fungsi sampai di sini. Di sini kita akan lanjut pembuatan sinyal menggunakan fungsi. Di sini kita akan coba saja. Nah, di sini yang kita lihat adalah fungsi yang saya gunakan dengan formulasi xt sama dengan A1 cos omega 0 dikali T ditambah A2 cos omega 0 dikali T ditambah A3 cos W0 dikali T, dan seterusnya. Di sini untuk nilai yang ada pada fungsi tersebut adalah xt sama dengan 2 per pi cos pi per 2 dikali T ditambah 2 per 4 pi cos 3 pi per 6 dikali T ditambah 2 per 6 pi cos pi per 2 dikali T. Di sini ini kita hapus dulu. Nah, dalam fungsi tersebut terdapat nilai omega 0 dan periode T, kemudian terdapat juga pi. Di sini langkah awal yang kita lakukan adalah memasukkan library fungsi matematika karena di dalam terdapat pi. Caranya adalah from math import pi. Di sini saya buat pi-nya sebagai pi, kemudian kita run. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini kita masukkan untuk periodenya. Di sini untuk periodenya kita buat T sama dengan, kita masukkan library dari sinyal atau gelombang N, kemudian kita masukkan range untuk nilainya. Di sini saya buat 0 sampai 12 dengan bedanya itu 0,02. Lalu kita run. Nah, setelah itu kita lihat lagi untuk fungsi yang sudah memiliki nilai. Di sini untuk fungsi yang memiliki nilai kita bagi menjadi 3 sesuai dengan penjumlahannya. Untuk nilai A yang berada di depan dan untuk nilai omega 0 yang berada di belakang. Di sini kita pisahkan terlebih dahulu. Untuk A1 kita misalkan dengan X, yaitu nilai yang berada di paling depan, 2 per pi. Kemudian untuk nilai omega 0-nya yaitu pi per 2. Nah, setelah kita masukkan nilai X dan omega 0-nya, di sini kita langsung pecah menjadi 3. Untuk A1-nya, kita langsung ganti. Ini adalah X, kemudian dikali, kita masukkan untuk fungsi library dari sinyal N, kemudian kita masukkan fungsi kosinus, lalu kita kalikan dengan omega 0 dikali dengan T. Setelah itu kita sesuaikan lagi untuk A2-nya. Di sini kita lihat 2 per 4. Berarti
X per 4 dikali N cos dalam kurung 2 dikali omega 0 dikali T. Kemudian untuk A3-nya yaitu X per 6 X per 6 dikali N cos dalam kurung W0 dikali dengan T. Nah, setelah kita pecah menjadi 3, di sini kita langsung gabungkan saja untuk hasil akhirnya. Di sini kita buat dengan variabel hasil, lalu kita tambahkan saja A1, A2, dan A3. Kemudian kita masukkan untuk persamaan matematisnya, yaitu PLT plot, agar hasil tersebut menjadi suatu sinyal. Kita bikin PLT plot untuk nilai dari periode dan hasil. Setelah kita bikin persamaan matematisnya, di sini kita langsung bikin label pada masing-masing sumbu. Di sini untuk sumbu X atau yang berada di horizontal, kita bikin dengan waktu, kemudian Y labelnya kita bikin dengan amplitudo. Setelah itu untuk langkah terakhir adalah menampilkan sinyal yang telah kita sesuaikan berdasarkan fungsi dengan cara PLT show. Nah, di sini sudah sesuai. Untuk X-nya 2 per Pi, kemudian omega 0-nya Pi per 2, dan untuk A1, A2, A3 adalah angka yang telah disesuaikan berdasarkan fungsinya. Di sini langsung kita coba run saja untuk melihat hasilnya. Nah, di sini telah tampil untuk nilai X atau sumbu X 0 hingga 12 dari periodenya. Kemudian untuk sumbu Y-nya, ini adalah amplitudonya dari hasil yang telah ditambahkan, yang kemudian periodenya itu bertambah atau berselisih 0,02 hingga akhir, yaitu nilainya 12. Mungkin sekian saja penjelasan dari pembuatan sinyal menggunakan Python dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.